kembali lagi di podcast Yamete. Ya, jadi di sini ada saya Aurel, Saya Reva, yang akan menemani teman-teman semua selama jalannya podcast nanti ya Reva. Ya, kan saya dan Reva ini kita berdua adalah dua orang siswa nih dari sebuah sekolahan gitu ya. Berarti kita masih muda nih, kita masih remaja gitu. Ya, kalau udah tentang kita berdua remaja gitu, pasti kita akan lebih seru kalau membahas juga tentang remaja nih Reva. kehidupan remaja. Betul. Tapi kalau yang ngomong cuma kita berdua nanti kesannya kayak, mau kosong nih apa sih, nggak Cuman seru. jadi dari satu POV aja. Betul, satu pintu aja gitu. Makanya kita datangkan gestar yang spesial banget, sespesial martabak spesial dekat rumah saya. Martabak Agus. Iya, betul, itu beneran ada ya guys. Itu kan? Iya. Jadi langsung aja kita sambut. Hai. Kita lagi kelas tunggu. Oke. Mungkin boleh perkenalan diri dulu nih Bu. Bu, ini Bu siapa dan siapanya kami gitu. Oke, halo guys, saya Bu Melin, saya di SMA YSKI mengampu pembelajaran PKN. Betul, ya. Jadi saya dan Reva di sini kami ditemani oleh Bu Melin gitu ya. Dimana Bu Melin ini adalah guru kami berdua. Nah, kok tadi di awal kan intro dari saya dan Reva kita bilang kayak wah kita nih menggaungkan tentang remaja gitu. Nah, apa hubungannya sih sama Bu Melin? Apakah Bu Melin juga termasuk remaja itu? Tentu dekat lah dengan kehidupan remaja. Dekat. Ya namanya kalau guru SMA pasti dekat lah ya Bu dengan kehidupan remaja nih, terutama ya anak-anak yang seusia kami lah gitu, kayak dari usia kurang lebih 15 tahun hingga 18 tahun. Jadi kita nggak beda jauh ya? Iya, cuma setahun ya kayaknya. Iya, betul. 11-12 kan? Iya, 12 tahun maksudnya. Enggak dong. Oke, lanjut aja, kita membahas apa sih hari ini, Aurel? Ya, kalau tadi kan kita membahas mengenai remaja nih. Kalau remaja, terutama SMA itu kan masa-masa yang dimana kita, kalau kata mamah saya nih, kayak masa-masa eksplorasi diri gitu Bu. Nah, apakah Bu Melin setuju tuh Bu dengan pernyataan kayak wah SMA itu masa-masa yang namanya kita eksplorasi diri gitu? Ya. Oke, menurut Bu Melin sih sebenarnya nggak cuman remaja ya, tapi sebenarnya dari kita kecil itu kan kita pasti eksplorasi ya, dimana tapi tahapannya itu yang berbeda. Dari kecil mungkin eksplorasi tentang gimana cara kita berjalan ya kan. Kalau kita sudah berjalan kita lihat sekeliling kita apa ya kan. Terus nanti lanjut lagi di SD. SD kita mengenal teman, bahkan sekarang anak sekarang itu eksplorasinya itu udah lebih dari itu. Lebih dari dimana dia tahapan SD gitu. Nah, apalagi SMP dan juga SMA terutama. Nah, SMA ini kan dimana dia nanti persiapan menuju dia di masyarakat luas kan begitu. Nah, otomatis dia paling merasa udah gede gitu. Betul. Karena Bu Melin dulu kayak gitu. Merasa kayak di SMA tuh kayak kamu kayak gitu. Udah ngerasa adik kelasnya meskipun masih kelas 10 gitu ya. SMP tuh kayak lo tuh bocil gitu. Jadi kayak kemaki gitu ya. Iya, karena merasa ini tahapan yang udah paling tinggi gitu ya sebelum masuk ke mahasiswa atau kalau udah nggak kuliah ya pasti di masyarakat kan begitu. Nah, jadi menurut Bu Melin hal-hal yang sebenarnya mereka pengen tahu di masa yang nanti di setelah remaja itu yang akan mereka eksplorasi kayak gitu. Jadi lebih dari itu gitu sebenarnya. Bahkan anak-anak sekarang gitu ya nggak cuman eksplorasi. Remaja itu biasanya yang dieksplor apa sih? Ya pasti akan ada, kalau menurut saya pribadi akan ada perubahan gaya hidup dari sebelumnya, mungkin dari bagaimana kita berteman dan juga kita mulai mengenal love atau relationship gitu. dalam hubungan terutama Sebelum SMA nggak sih kalau itu? iya sih, iya cuman sih. biasanya titik terparah atau titik terberatnya tuh terjadi ketika di SMA gitu, karena kayak sampai siapa yang bikin lagu? Krisya aja bikin lagu tentang SMA, kisah kasih paling indah gitu kan. Menurut Bu Melin memang sama sih, paling enak sih masa SMA, masa dimana eksplor tentang teman, tentang lawan jenis gitu ya, tentang sesuatu apa yang ingin kita tahu gitu, itu biasanya di SMA kayak gitu, sehingga kita juga bisa tahu diri kita, eksplor diri kita gitu ya. Entah kalau misalnya orang yang suka dengan pendidikan atau apa, itu juga di masa SMA itu masa yang paling akhir ya, sehingga dia pengen mengepus diri gitu ya, pengen menunjukkan bahwa ini loh aku gitu. Setuju banget. Ya, kalau tadi kan saya sempat bilang nih Bu, menyinggung tentang kayak
akan ada perubahan gaya hidup nih Yeah, ketika yeah. kita memasuki jenjang di SMA ini gitu, apalagi sebagai seorang remaja. Nah, kalau menyaksikan cerita dari dua orang tua saya, mungkin Reva juga mengalami ya, kayak cerita dari kedua orang tua kita tuh seringkali saya menyadari adanya perbedaan gitu dari generasi orang tua saya dan generasi saya sekarang ini, karena ya kami sadari juga zaman kan berubah, generasi berubah gitu. Nah, jadi dalam sebuah hubungan, dalam sebuah ketika kita mengeksplorasi diri itu akan ada terjadi kok semacam fenomena sosial gitu Bu, mau nggak mau terbentuk di sebuah masyarakat gitu. Nah, kok menurut Bu Melin sendiri, apakah dengan perubahan zaman ini akan ada fenomena sosial yang terjadi di kehidupan kami sebagai remaja gitu Bu, selama sejauh Bu Melin mengamati gitu? Pasti akan beda ya Nak ya, dimana zaman dulu itu kan orang lawan jenis gitu ya, itu kayak ngumpet-ngumpet gitu loh. Terus juga mereka tuh ya nggak chattingan tiap hari, ketemu ya paling di sekolah kayak itu untuk penyemangat belajar. Tapi sekarang lebih dari itu. Nah, dari apa sih kenapa kok bisa jadi berubah? Nah, pasti kan ada faktornya. Salah satu kan perubahan sosial itu, entah dari gadget, ya kan, entah dari circle lingkungannya gitu. Yang paling itu sih dua itu, yang paling menjadi dasar sih menurut Bu Melin. Karena kalau lingkungan keluarga itu ya, keluarga yang benar-benar baik, harmonis itu kan tidak selalu utuh ya. Tapi keluarga harmonis itu kan bisa menciptakan sesuatu perasaan yang nyaman, aman, damai gitu ya. Meskipun tidak ada ayah, ibu atau nggak lengkap lah kira-kira begitu. Tapi keluarganya harmonis. Nah itu kan pasti mengarahkan hal yang baik. Nah itu akan mempengaruhi ke kita. Tapi ternyata perubahan itu tentang eksplorasi diri itu juga dipengaruhi oleh ya gadget, ya circle kita, sosialnya. Iya, gitu. sosialnya dari luar malahan sebenarnya, nggak dari diri kita sendiri. Nah akhirnya apa? Kita bisa secara langsung jadi orang yang fake, tahu nggak sih? Yang double mungkin, standard. iya, jadi mungkin sebenarnya kita orangnya nggak gitu, tapi mau nggak mau karena sekeliling kita seperti itu kita jadi ikut kayak gitu. Nah itu perubahan, FOMO, perubahan sosial yang menurut Bu Melin sekarang ini baru-baru terjadi dan jadi faktor sih. Tadi kan udah bicara ya Bu tentang faktor-faktor yang menjadi salah satu pemicu atau pendorong adanya identitas remaja saat ini. Nah, terus kalau dampak dari adanya eksplorasi identitas remaja itu apakah selalu baik, atau yang sering kita lihat sekarang kan sisi negatifnya dari seorang remaja ya? Biasanya Iya, digaungkannya iya, yang kayak negatif, jangan gini nanti gitu. Oke. Coba Kalau Bu Melin melihat dari sisi negatif kan pasti kalian udah tahu ya, ya dari gaya berpakaian, terus gaya hidupnya mereka kayak gitu. Tapi ada sisi positif yang mungkin bisa kita lihat sama-sama. Dalam arti anak-anak sekarang itu kalau Bu Melin lihat ya, lebih bisa kalau misalnya kami harapannya gitu ya, khususnya Bapak Ibu guru, kamu itu hanya bisa sampai sini. Harapannya sampai sini aja udah baik. Tapi ternyata kamu bisa melampaui itu. Nah, itu berawal dari diri kalian, terus melihat sekelilingnya, terus dari kemungkinan dari kemajuan teknologi, terus itu kayak gitu. Terus yang kedua adalah anak-anak itu menjadi anak yang lebih pede. Betul. Pede, terus selain pede itu ternyata anak-anak sekarang itu pinter-pinter gitu loh. Kadang-kadang malah kami yang juga belajar dari kalian. Nah itu sisi positif dari itu semua gitu. Jadi kita nggak mau tutup mata ya bilang semuanya negatif dari perubahan sosial, itu nggak mungkin. Pasti segala sesuatu itu ada sisi positif dan juga negatifnya. Nah itu menurut Bu Melin sisi positifnya sih itu. Ya, dari tadi kan kita membahas mengenai perubahan sosial, kita membahas mengenai dengan berubah generasi akan ada terjadi perubahan sosial gitu Bu. Nah saya sedikit agak curious gitu Bu, agak penasaran nih Bu. Nah tentang definisi dari perubahan sosial atau fenomena sosial itu apakah sama atau bagaimana sih Bu fenomena sosial itu sebenarnya gitu Bu? Kenapa hal-hal seperti misalnya adanya kecanggihan teknologi sekarang itu bisa dikaitkan dengan fenomena sosial itu bagaimana gitu? Oke. Sebenarnya perubahan itu bisa terjadi kan karena diri kita dan dari lingkungan. Nah, kehidupan kita itu kan dinamis, nggak bisa stuck. Lah, yang dinamis itu yang menyebabkan perubahan. Nah, kalau kita mau stuck di situ terus gitu ya, kamu tahu struktural fungsional gitu ya, itu dimana mengedepankan status quo, dimana nggak mau adanya perubahan itu oke, didukung, tapi perubahan yang mengubah tatanan
sepenuhnya itu nggak diperbolehkan gitu ya, karena supaya ada orang yang di atas dan juga di bawah. Nah, kalau misalnya kita belajar tentang perubahan sosial, nah karena diri kita itu dinamis, manusia itu dinamis, nah itu yang menyebabkan perubahan sosial itu sendiri. Dan akan menimbulkan apa fenomena-fenomena yang terjadi. Nah apa aja gitu ya, salah satunya akibat dari perubahan sosial ya fenomena yang dialami oleh remaja itu tadi. Gitu. Nah dari perubahan yang kita lihat ya secara sekarang kan remaja lebih bebas dalam mengeksplor dirinya. Nah menurut Bu Melin sendiri tuh ada nggak perbedaan yang signifikan nih dari zaman dulu atau zaman Bu Melin SMA atau Enggak zamannya kita yang SMA ini gitu. Apa sih perbedaan yang paling kelihatan sih dari kita remaja ini? Ini sisi positif atau negatif dulu? Positif dulu aja lah. Oke, Jadi positif selalu dulu. positif banget anaknya. Oke. Vibes. Perubahan yang terjadi sih anak-anak sekarang lebih kritis. Itu menurut Bu Melin lebih kritis, terus lebih pemikirannya itu. Jadi gini, orang yang awalnya mikir kalau kita lapar kita harus makan. Orang dulu kan kayak gitu ya, kita lapar kita makan. Tapi sekarang kita lapar itu bisa sebelum makan kita harus ngapain dulu sih kayak gitu loh. Jadi itu kayak atau mungkin kenapa sih kita harus makan? Karena kita lapar. Kalau zaman dulu kan gitu. Nah sekarang tuh oh iya ya, kenapa ya kita harus makan ya? Jadi anak-anak itu terdorong untuk seperti itu. Iya, kritisan itu tuh jadi sisi positif menurut Bu Melin. Kayak gitu. Jadi membuka pembahasan baru yang ternyata hal sederhana itu bisa jadi oh iya ya, kenapa ya gitu. Kok dampak negatifnya nih? Nah, dampak negatifnya sih ya tidak sesuai dengan umurnya aja. Semakin macem-macem, semakin aneh-aneh lah tingkah lakunya sekarang ini. Ya, random. Apalagi dengan FOMO-nya, itu FOMO dengan hal-hal yang sebenarnya kalau karena kita melihat dari sisi akademisi ya gitu ya. Anak-anak sekarang itu FOMO-nya malah sesuatu hal yang tidak penting menurut Bu Melin. Tidak penting dalam arti gini. Kamu tahu nggak yang viral di Instagram di sopo kue tau nggak sih? Nggak tahu ya. Yang gimana tuh, Bu? Eri Pras tau nggak sih? Ya pokoknya itulah. Itu tuh terus joget-joget lah apa? Bukan Bu Melin melihat, gitu ya? Bukan Bu Melin melihat itu hal yang buruk, pure tidak. Tapi itu kenapa konten-konten yang seperti pengetahuan, yang seperti apapun itu jadi ketutup gitu loh dengan hal-hal seperti yang sesuatu yang kesenangan aja gitu. Itu yang sisi buruknya sih menurut gue. Ya, jadi kalau membahas tentang FOMO atau tentang konten-konten itu sepertinya bisa dikaitkan dengan istilah yang entah ya, mungkin teman-teman di rumah pada tahu apa enggak tentang peer pressure. Dimana peer pressure ini adalah suatu kejadian, sebuah fenomena yang terjadi di mana remaja sekarang itu merasa bahwa hidup itu harus sama nih Bu dengan teman-teman sebayanya, sehingga menurut saya pribadi seringkali itu menyebabkan penyelewengan gaya hidup. Nah, kalau dari sudut pandangnya Bu Melin nih Bu, bagaimana Bu Melin ini sebagai seorang mungkin yang mengamati tentang lingkungan sosial gitu Bu, dampak jangka panjang yang akan disebabkan atau ditimbulkan oleh peer pressure sendiri ini kepada kehidupan kedepannya dalam bermasyarakat itu seperti apa gitu Bu? Ya, oke, kemungkinan ke depan ya dampak buruknya ya orang nggak akan punya identitas sendiri. Mungkin identitasnya akan sama dalam arti dia udah nggak tahu aku tuh yang seperti apa karena dari peer pressure itu sendiri. Jadi makanya circle itu yang menentukan kita. Kalau circle kita baik, ya otomatis secara tidak langsung apa yang kita keluarkan juga baik. Nah ternyata kalau circle kita nggak baik, nah itu akan mempengaruhi diri kita. Ada juga hal yang seperti ini. Ada anak yang pengen masuk ke circle itu, sedangkan circle itu hal yang tidak benar atau tidak baik gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Nah ternyata kalau kita bisa diterima ke circle itu harus sama dengan mereka. Nah, kalau samanya itu baik, misalnya lo nggak masuk circle gue karena lo nggak pinter. Nah, kita terdorong untuk terstimulus untuk pinter. Nah, itu kan baik, ya. Ada sisi positifnya. Tapi kalau ternyata circle-nya itu yang buat onar, yang apa, otomatis kan mau tidak mau dia yang awalnya jadi baik awalnya baik, jadi nggak baik. Kayak dia kita bilang juga ya. Nah, karena pengen masuk ke sana kan begitu. Circle itu mempengaruhi kamu. Jadi mungkin ke depan sih, kalau misalnya ya peer pressure itu terus menerus, ya satu kamu nggak punya identitas, yang kedua ya akan mengganggu stabilitasmu, mentalmu juga bisa keganggu
gitu sih, kesehatan mental. Terus kita membahas nih sesuai dengan materi kita kemarin ya, kita kan kelas 12 membahas tentang budaya khususnya di Indonesia sendiri. Nah, apa sih dampak yang ditimbulkan dari peer pressure ini terhadap perkembangan budaya sendiri yang ada di Indonesia? Nah, sebenarnya gini, kemarin sih ya pembahasan di dalam presentasi sih ya, sebenarnya pemain mikir gini, kamu bilang atau teman-teman bilang kalau misalnya kita itu harus bisa mengapresiasi bisa atau menunjukkan budaya kita yang seperti apa gitu. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih budaya kita tuh yang apa? Kita belum kenal jadi kita nggak bisa. Iya itu loh. Membanggakan. Jadi sebenarnya kenapa kok orang Indonesia sekarang itu khususnya anak-anak muda malah lebih suka budaya yang asing? Kebarat-baratan. Nah, karena sebenarnya nggak pure kesalahan kalian juga gitu loh. Karena juga mungkin kurangnya edukasi mengenai budaya kita sebenarnya tuh seperti apa. Karena kan orang lebih suka melihat langsung, misalnya Bu Melin bilang kamu nggak boleh nyontek, tapi Bu Melin sendiri nyontek, kan berarti kan itu nggak bisa membuat contoh. Nah, kalian kan lebih suka ada contoh nyatanya dulu baru kalian meniru itu kan begitu kan. Nah, maka dari itu kita harus lihat dulu lah kalau misalnya nih ya masuk ke tadi pembahasan tadi peer pressure terhadap budaya kita kan gitu. Nah, akhirnya budaya kita nggak akan kelihatan lagi. Mungkin berhenti di kalian. Setelah kalian nggak tahu gitu ya, kalau oke lah kalian masih aware terhadap budaya kita. Nah, kalau misalnya setelah kalian atau teman-teman sebaya kalian tapi di luar sana, sekolah-sekolah lain mungkin atau orang-orang yang nggak mengenyam pendidikan seperti kalian, tidak seberuntung kalian, apakah mereka akan aware terhadap itu? Belum tentu kan begitu. Tuh yang nanti kemungkinan. Kalau tadi juga membahas mengenai ketika kita tidak sadar dengan budaya-budaya kita masih cenderung ke barat-baratan. Itu kan secara tidak langsung kita akan menimbulkan kayak dalam diri karena perkembangan teknologi dan juga kita mengikuti istilahnya kebarat-baratan. Itu juga menimbulkan gaya hidup konsumerisme. Nah, kayak tadi kita di awal membahas tentang eksplorasi identitas. Terus tadi dikaitkan juga tentang konsumerisme gitu. Nah, bagaimana Bu Melin ini melihat hubungan antara konsumerisme dan perkembangan identitas pada remaja nih Bu? Apakah sama halnya nih Bu dengan yang tadi peer pressure ini atau apa ada pandangan lain gitu Bu? Oke, perkembangan identitas dikaitkan dengan konsumerisme gitu ya. Nah, perkembangan identitas itu sebenarnya apa dulu sih? Perkembangan identitas itu kan identitas kita yang mungkin berkembang gitu kan ya. Dalam arti mungkin yang awalnya kita bisa hanya menulis, ternyata kita setelah itu bisa cerita, bisa kan gitu ya. Itu perkembangan identitas kita. Yang awalnya kita hanya bisa nyanyi di kamar mandi, mungkin ternyata ya bisa kayak gitu kan, ya kan? Di parkiran mungkin. Terus dengan konsumerisme gitu ya. Kalau Bu Melin kok melihatnya konsumerisme itu kan kita terlalu mengikuti tren yang tidak sehat gitu ya, kayak konsumtif, pola konsumtif pola konsumtif, nggak cuman belanja aja sih sebenarnya ya, tapi konsumerisme memang sih dikaitkannya dengan perbelanjaan gitu ya. Dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini itu kan semua serba mudah, serba cepat. Jadi itu apalagi banyak promonya, banyak ini ya membuat kita konsumerisme itu jujur kalian pakai Shopee, pakai apa lagi? TikTok Shop. Iya, TikTok Shop banyak itu gratis ongkir Bu. Nah, Bu Melin pun sama gitu ya. Itu pakai kayak gitu gitu ya karena mudah. Makanya sampai ada kata-kata cewek itu jangan didiemin sendiri, nggak ngapa-ngapain. Betul sih. Karena takutnya nanti ya nggak belanja gitu ya. Kan kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya tadi dikaitkan dengan perkembangan identitas. Perkembangan identitas sih mungkin ya karena kita konsumerisme itu gitu ya. Terus akhirnya kalau itu baik, terus ternyata konsumerisme, terus habis itu kita mengambil peluang, terus dijual lagi. Ada temenmu juga yang misalnya liburan kemana gitu ya, just tip, nggak apa-apa gitu kan ya. Terus akhirnya diri kita kan berkembang. Nah, tapi ternyata kalau misalnya itu untuk konsumsi pribadi yang ternyata kita nggak punya skala jadi prioritas, boros, ya, nah jadinya kan seperti itu. Menurut Bu Melin sih gitu sih. Kasihan ya orang tua. Iya, kalau misalnya
pun itu uangmu sendiri, itu juga nggak benar, nggak baik juga gitu menurut Bu Melin sih. Nah Bu, dari tadi kan kita nih membahas seputar bagaimana kita mengeksplor identitas, terus bagaimana peer pressure itu mempengaruhi pola hidup kita. Terus tadi ada salah satu contohnya yaitu kayak FOMO, terus konsumerisme dan lain-lain. Nah, sebenarnya saya ini penasaran nih Bu, apakah Bu Mel ini melihat adanya perubahan dalam cara kita sebagai remaja ini mengonfirmasi atau menegaskan identitas diri kita dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya Bu Melin tahu gitu Bu. Misalnya kayak kalau di generasi sebelumnya mereka akan mengonfirmasi atau menegaskan identitas mereka tuh dengan cara A. Sedangkan kalau generasi kita cara A itu sudah nggak berlaku lagi bagi generasi kami gitu. Nah setelah itu apakah faktor yang mempengaruhi tersebut sesuai dengan yang kita sebutkan atau sebenarnya ada faktor-faktor lain sih Bu? Oke, satu-satu ya. Iya, banyak ya. Sebenarnya gini, kita kan nggak jauh berbeda ya. Dalam arti mungkin Bu Melin masih 20-an, kalian kan belasan ya kan. Berapa sih umurnya? Saya 17. Oke, 17. Ya, kira-kira nggak terpaut jauh lah kira-kira begitu. Nah, kalau Bu Melin melihat identitas kalau sebelum-sebelumnya gitu ya. Mungkin dia dalam pengen ini loh aku gitu ya. Mengkonfirmasinya mungkin dengan tindakan mereka, tingkah laku mereka. Biasanya orang zaman dulu itu kalau pengen melihat pengen ngasih tahu ini aku gitu ya, lewat apapun yang mereka kerjakan, entah dalam tanda kutip itu negatif ataupun positif. Misalnya melalui pendidikan, itu yang positif gitu kan, melalui prestasi apapun itulah. Tapi kalau negatif kan dengan kenakalan yang mereka buat kan begitu. Nah kalau sekarang kayaknya sih hampir sama ya, cuman lebih upgrade aja, udah gitu aja sih. Mungkin bedanya sih menurut Bu Melin sih. Ya nggak sih? Berarti fenomena sosial yang terjadi misalnya di generasi kami tuh sebenarnya baik juga lah ya Bu untuk kami. Kayak kita bisa upgrade value atau skills. Betul. Gitu. Berarti faktor yang mempengaruhi kita, kalau bisa saya simpulkan nih Bu, nanti bisa tolong dikoreksi kalau mungkin salah. Faktor yang mempengaruhi dalam kita sebagai remaja saat ini untuk mengonfirmasi identitas kita biasanya dari lingkungan sosial kita, bagaimana peranan sekolah dan lingkungan pertemanan. Keluarga itu keluarga paling penting karena pendidikan utama juga dari keluarga ya Bu. Dari kedua hal itu yang menyebabkan cara kita mengonfirmasi identitas kita itu terlihat berbeda dari generasi sebelumnya gitu. Dan kemajuan teknologi yang terjadi itu sebenarnya juga kami alami sehingga mempengaruhi bagaimana kita dapat mengonfirmasi identitas kita. Dan kalau dari percakapan sepanjang kita tadi memang ada sisi negatifnya, tapi tidak bisa dipungkiri kalau memang ada hal positif yang bisa diambil gitu. Apalagi kita seorang remaja kan maksudnya nggak mau kalah ya, nggak mau ketinggalan dengan update-update yang ada. Betul. Iya, tapi kalau Bu Melin boleh nambahin ya gitu ya, nggak apa-apa gitu ya kalau misalnya melihat sesuatu hal yang baru terus bagus, baik buat kalian, tangkep aja gitu. Informasi itu kan nggak bisa kita cut, nggak bisa karena kita mau nggak mau dari HP kita kan itu dunia kita ada di situ kayak gitu. Itu nggak bisa kita pungkiri lagi, tapi kita harus punya filter diri sendiri gitu kan untuk bisa ini yang baik, ini yang enggak kan gitu. Bu Melin pun juga setiap hari masih belajar dalam arti supaya kita itu berada di sesuai dengan ranah kita aja, nggak usah yang terlalu jauh, melampaui terlalu jauh kayak gitu. Guys, maaf ada iklan dikit. Ya, kita kembali nih ya. Ya, tadi kan kita juga istilahnya kalau menurut saya simpulkan fenomena sosial memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu akan terjadi. Tapi positif atau negatifnya juga tergantung bagaimana setiap individu. Berarti ya Bu, bagaimana kita menerima dan memfilter. Nah mungkin boleh kasih closing statement nih Bu buat di akhir podcast kita, karena terlalu seru ya Reva percakapan meeting ini. Apalagi kita penontonnya pasti seumuran kita, pasti cocok banget nih perjalanan ini. Oke guys, mungkin kayak gini ya, peer pressure itu pasti ada, ya kan? Nah terus untuk kita pengen show up diri sendiri gitu kan, juga pengen gitu, pengen diakui keberadaan kita, tapi kita juga harus tahu diri gitu ya, itu yang paling penting gitu ya. Dimana memposisikan diri, dalam arti tahu diri ini kayak gini, bukan kok aduh aku harus enggak, tapi itu memposisikan diri supaya kita tidak terlihat seperti
kalau misalnya sama orang itu kayak sok, terus terlihat kayak orang Fake yang gitu ya, Bu? fake kayak gitu, tapi tuh bisa menempatkan diri di mana seperti air yang dia itu fleksibel kayak gitu, dimanapun itu dia bisa. Seperti kalau bisa juga dalam Alkitab, jadilah terang dan garam. Nah, jangan sampai kamu ikut arus di situ. Kalau kata TikTok terbawa arus. Nah kalau terbawa arus, padahal arus itu nggak tahu mau kemana. Betul, ya nggak kan? jelas ya, Bu. Tiba-tiba ternyata arus itu membawa kamu ke air terjun, ya kan, kamu jatuh, Jatuh. kan begitu. Nah, jadilah diri sendiri yang baik, belajar terus, jangan berhenti, jangan mudah puas dengan diri sendiri, tapi harus tetap berpegang teguh pada apapun yang diajarkan keluarga, yaitu lingkungan yang baik, dan terutama berpegang pada Tuhan. Tuhan, baca Haleluya, Alkitab haleluya. gitu. Iya. Oke. Oke, yuk kita udah ya sampai di sini. Atau mau lanjut lagi Oke. nih? Karena seru banget nih. Ya, tadi kita sudah berbicara panjang lebar juga, sangat seru ya pembicaraan Seru tentang banget. Iya, fenomena sosial. Karena selama ini kalau saya mengamati bahwa ya udahlah terjadi karena memang wajar aja terjadi gitu ya. Ternyata itu sebenarnya kalau dalam sudut pandang sosial, dalam sudut pandang manusia gitu ya, ada hal-hal yang memang perlu sebagai kami generasi ini pelajari, yang kita perlu sadari gitu, bahwa nggak selamanya yang terlihat aduh oke ini adalah hal yang baik Iya, gitu. Kita juga harus memilah-milah mana yang baik, mana yang salah. Apalagi kalau kita sekarang lihat TikTok kan gampang banget tuh ngeliat kayak terpengaruh sama yang kayak gitu-gitulah. Terus nanti jadi bahan gibah. Kalau kata orang kan ATM amati, tiru, modifikasi. Cuman Iya. kalau sebagai remaja, kalau kita nggak wise, seringkali kita cuma amati dan tiru entah itu baik atau buruk gitu ya. Iya, Yang betul. penting ikut aja gitu. Jadi jangan FOMO ataupun jangan sampai kita terbawa arus gitu. Dadah ya Mete.